Halo kawan-kawan Himatika ITB semua. Dan juga teman-teman listener yang paling aku sayangi. Ya, sayang banget gak tuh? Nah, kenalin sebelumnya, aku Kamila, Matematika 21, Himatika 22. Nah, di sini aku mau kenalin nih ada kegiatan baru dari Himatika ITB, yaitu Arkeolog Podcast Himatika ITB. Nah, di episode pertama ini kita bakal banyak ngobrol-ngobrol nih tentang karir kedepannya dari salah satu narasumber yang udah kita undang. Siapa tuh narasumbernya? Boleh dong Kak kenalin namanya, jurusannya, dan angkatan himatikanya. Oke, halo semua, kenalin aku Cornelis Francis Jayadi, panggilannya Cornel. Aku dari jurusan Aktuaria 2019, berarti angkatan himatika ITB-nya 2020. Oke, halo Kak Cornel. Halo. Nah, dengar-dengar Kakak habis wisuda nih kemarin. Nah, aku mau tahu nih kesibukan setelah Kakak wisuda nih apa aja sih sekarang sudah menamatkan S1 di ITB? Oh iya. Nah jadi sekarang sih aku lagi S2 di jurusan yang sama juga, Aktuaria di ITB. Jadi ini program PPSM ya, Penyatuan Sarjana Magister atau Fast Track biasanya. Jadi ini cuma 1 tahun untuk S2-nya. Dan mungkin kesibukan lainnya aku juga sambil jadi asisten di kelas tertentu sih, asisten dosen. Wow, udah lulus terus belajar lagi. Aku kayaknya gak kuat deh Kak, aku mau buru-buru lulus aja rasanya. Oke, nah sebenarnya mungkin kita ulas balik dulu ya dari awal pertama kali Kakak mau masuk ITB terus masuk ke jurusan FMIPA kan dulu waktu itu ya. Nah, aku mau tanya nih apa sih alasan Kakak memilih jurusan Aktuaria dibandingkan kelima jurusan FMIPA yang lainnya? Nah jadi sebenarnya waktu SMA aku juga sempat bingung nih mau jurusan apa gitu. Tapi aku dengar info dari beberapa teman yang akhirnya mereka masuk jurusan Aktuaria, dan juga sebenarnya aku sempat baca-baca berita juga kan tentang apa sih Aktuaria itu gitu. Dan aku baca bahwa ternyata peluang kerjanya itu masih luas gitu untuk jurusan Aktuaria, di mana aktuaris di Indonesia itu masih sedikit gitu. Nah jadi mulai aku tertarik lah tentang jurusan Aktuaria. Dan akhirnya aku coba cek gitu ya, salah satunya di ITB ada juga dan baru buka jurusannya Aktuaria itu tahun 2018. Jadi kebetulan aku angkatan kedua juga. Nah akhirnya aku cobalah di FMIPA ITB gitu. Akhirnya ya aku masuk Aktuaria gitu. Sebenarnya aku juga sempat mikir sih buat lari ke matematika gitu. Tapi belakangan aku pikir bahwa aku lebih suka ke matematika terapan gitu. Jadi yang fokus ke terapan kan mungkin lebih di Aktuaria ya dibanding matematikanya. Jadi ya akhirnya aku memutuskan masuk ke Aktuaria. Susah nggak sih Kak masuk ke Aktuaria? Soalnya kan pas tahun Kakak nih masih rebutan jurusan nih, terus Aktuaria sama matematika bisa dibilang yang paling tinggi lah ya standar masuknya gitu. Kalau lewat IP, TPB, susah nggak nih Kak? Mungkin kalau buat aku sih ya ada susah-susahnya dikit gitu ya, tapi lebih ke takutnya gitu. Kita nggak tahu juga gitu IP teman-teman kita yang lain gitu yang mau masuk ke jurusan yang sama gitu. Tapi akhirnya ya aku coba aja pilih Aktuaria gitu dan akhirnya dapet sih. Oke, akhirnya dapet ya. Kan dari TPB nih kita belajar bareng-bareng sama seluruh angkatan FMIPA, terus abis itu masuk nih ke jurusan Aktuaria di semester 3. Nah, ada nggak sih perbedaannya antara belajar di TPB sama belajar di jurusan? Nah kalau aku sendiri pasti beda banget sih. Dan kebetulan kan pas masa aku masuk jurusan itu pas lagi pandemi ya, awal-awal pandemi. Jadi itu pas beralih lah dari offline ke online gitu. Nah waktu TPB sendiri aku sebenarnya belajarnya itu kayak apa ya, sendiri gitu lah, di perpus suka belajar sendiri gitu. Palingan kalau ada teman cuma satu gitu. Tapi semenjak aku masuk jurusan, karena lebih mengerucut kan, jadi kita belajarnya palingan yang sama satu jurusan itu matematika Aktuaria. Nah di situ aku ada perbedaannya, itu aku punya kayak kelompok belajar sendiri lah. Jadi apa-apa kalau misalkan ada PR, ada tugas gitu, kita kayak saling sharing gitu. Jadi aku lebih banyak belajar secara berkelompok lah di jurusan gitu. Jadi mungkin itu perbedaan yang paling apa ya, mendasarnya gitu. Dan juga pas masa-masa online gitu kan, jadi lebih memungkinkan untuk kita bisa lebih sering gitu interaksi sama teman secara online sih walaupun gitu. Soalnya kan kalau misalkan secara offline kan mungkin kita harus ada waktu buat perjalanan gitu, transportasi dan sebagainya. Jadi itu kadang makan waktu juga sih. Nah semenjak online ya itu jadi lebih efisien gitu. Jadi aku lebih banyak waktu walaupun ya kita cuma chat gitu atau meet secara online gitu. Oke, berarti bisa dibilang Kakak 2 tahun di ITB online ya dari jurusan. Lebih suka online apa offline nih Kak? Sebenarnya ada plus minusnya sih kalau aku. Mungkin kalau plusnya yang tadi ya, jadi lebih hemat juga gitu. Karena aku pulang ke kota asal aku kan di Jakarta, jadi
tinggal di rumah gitu, nggak Oh usah sewa iya, kos bener. ya. Terus lebih enak juga, maksudnya bangunnya bisa lebih siang gitu karena Bener. benar karena kayak makanan udah disiapin dari orang tua juga. Terus juga kalau misalkan masuk kelas ya udah tinggal nyalain laptop, palingan 5 menit kelar gitu. Sementara kalau offline kan kita harus berangkat dulu, bangun pagi gitu, sarapan dan sebagainya gitu, itu lebih makan waktu. Tapi ya minusnya mungkin karena online ini itu jadi jarang interaksi secara langsung gitu ya sama teman-teman kita. Nah itu yang mungkin aku rasain, kayak lama-lama bosan gitu, tiap hari cuman belajarnya lihat layar laptop gitu. Jadi ya ada plus minusnya sih. Kalau aku sendiri mungkin untuk saat ini aku kangen sih masa online gitu, karena gak usah repot-repot capek tiap hari ke kampus gitu. Enak ya kalau di kos, Mm-mm. bangun pagi udah mikir, aduh makan apa ya nanti Nah siang. iya betul. Pas di jurusan ini kan, baru masuk jurusan tuh kan ITB agak lain ya daripada kampus-kampus lain, ospeknya tuh baru pas di Mm-mm. jurusan. Terus Betul kakak banget. ngikutin yang namanya fokus. Dimana anak matematika sama aktuaria nih di ospek nih pertama kalinya Iya. di semester 3. Hmm. Dan lagi waktu itu fokusnya berarti online ya? Online Nah, betul. boleh dong ceritain pengalaman kakak fokus online, kayaknya itu untuk pertama kali berarti ya, Iya, fokus online. pertama kali. Nah sebenarnya di benak aku mengenai apa ya, kayak ospek jurusan itu kan awalnya ngeri gitu, kirain kayak bakal sibuk banget, bakal ya banyak kerjaannya jadinya gitu. Tapi pada akhirnya sih aku mulai ngerasain gitu ya, pelan-pelan waktu menjalani fokus dan setelah selesai fokusnya itu kayak sebenarnya memang ada gunanya juga gitu, ada manfaatnya, dimana aku jadi bisa kenal gitu satu sama lain antara angkatan sendiri ataupun kakak tingkat gitu yang beda angkatan gitu. Jadi kayak sebenarnya manfaatnya banyak gitu, aku jadi kenal seorang kakak tingkat gitu yang akhirnya dia kayak bagiin ke aku info lowongan magang gitu. Akhirnya aku apply ke sana juga dan magang di sana gitu. Jadi sebenarnya banyak manfaatnya gitu dari fokus gitu. Walaupun ya waktu itu masih online sih. Jadi ya kita cuman setiap hari ada meet secara online gitu, dan tugas-tugasnya tetap banyak juga. Tapi ya bisa dikerjain secara online gitu. Sebenarnya lebih efisien gitu kalau dari hitungan waktunya gitu. Oke oke, manfaatnya bukan cuman sekedar Iya. klise menambah relasi, tapi Menambah beneran relasi. dapat lowongan kerja Beneran ya. dapet. Berarti manfaatnya Jadi beneran jangka panjang ya. jangka panjang, real juga gitu, bukan cuman ya kenal-kenal gitu udah aja gitu, tapi ada manfaatnya gitu. Oke, tadi tuh kakak bilang banyak tugasnya tetap. Tetap. Nah, gimana sih caranya bagi nih waktu kakak antara ngerjain tugas kepanitiaan atau jadi peserta di ospek jurusan maupun bagi tugas di akademik? Beruntung ya, fokus itu kan biasa mulainya pas liburan ya, jadi Mm-mm. pas ya tengah-tengah liburan atau liburan pas sudah mau selesai. Jadi momennya itu sebenarnya lumayan pas gitu, karena kita belum terlalu sibuk dengan tugas-tugas kuliah gitu, belum sibuk dengan kepanitiaan yang ada gitu. Nah jadi sebenarnya masih bisa buat dikerjain pas liburan, tapi pas semenjak fokus itu udah, maksudnya birisan dengan masa kuliah. Nah ini mungkin harus pintar-pintar bagi waktu sih. Kalau aku sendiri waktu itu kan masa online ya, jadi kalaupun ada kelas yang kayak bedanya cuma 1 jam, misalkan 1 jam kosong, ya itu aku manfaatin sela-sela yang kosong itu aku buat kerjaan tugas fokus yang tadi, buat wawancara sama kawan-kawan ataupun sama kakak tingkat. Kalau misalkan tugas-tugas dari fokusnya udah selesai, ya aku kerjain tugas-tugas kuliah gitu, ataupun aku belajar materi gitu. Jadi sebenarnya memanfaatkan waktu yang ada gitu, sekecil mungkin waktu itu tetap dimanfaatkan sih gitu. Jadi itu mungkin caraku bisa bagi waktu. Keren ya bagi waktunya. Kalau Mm-mm. aku kayaknya ngerjain tugasnya pas di kelas, Kak. Nah itu bisa juga sih kalau online gitu. Kalau online aja kayaknya biasanya aku tidur sih, Kak. Bukan dengerin. Setelah tanda kutip lulus nih dari fokus, kan mulai tuh Himatika ngasih kesempatan kita sebagai masanya untuk ngikutin kepanitiaan. Nah, aku boleh tahu nggak kakak tuh ngikutin kepanitiaan apa aja sih selama di Himatika? Mungkin kepanitiaan sebenarnya aku jarang gitu, cuma satu. Tapi kalau kepanitiaan maksudnya dalam divisi di proker BP, ya itu ada beberapa gitu. Tapi yang aku ingat sih kepanitiaan yang di luar BP itu cuma satu sih. Itu MCF ya. Jadi MCF 2022 aku bagian HMMC-nya, lomba pemodelan matematika buat siswa SMA gitu. Di lomba itu ya aku bantu gitu buat nyusun soal gitu, dan juga kayak bantu kasih masukan gitu mengenai aspek penilaian yang ada gitu buat juri. Jadi mungkin itu satu-satunya panitiaan aku di Himatika. Okay. Berarti kepanitiaannya udah pernah ikutin MCF, terus MCF. abis itu sama kegiatan-kegiatan di BP. Iya, di Nah, kalau BP. boleh tahu di BP itu sendiri ngikutin apa aja sih, Kak? Nah di BP kan kebetulan aku memang 2 tahun jadi staff aja sih, maksudnya staff di divisi akademik gitu Himatika.
mungkin di divisi akademik sendiri kadang ada beberapa program, misalkan waktu itu kayak sharing alumni juga sih. Jadi sharing alumni tentang eh, kebetulan mereka yang fast track gitu, jadi kita punya pengetahuan buat mereka yang memang mau lanjut S2, jadi kayak teknis-teknisnya bagaimana aja gitu. Dan juga sharing tentang mungkin dari alumni yang udah kerja gitu di dunia profesional gitu, jadi ya dapat insight banyak sih dari situ gitu. Mungkin aku panitianya lebih kayak ngebantu ya teknisnya tadi gitu, nyediain ruangan gitu, nyediain kayak logistiknya gitu. Ya, oke, berarti dari seluruh kepanitiaan yang udah pernah kakak ikutin nih sebelumnya di Himatika, apa sih yang kakak jadiin pelajaran berharga atau pengalaman berharga yang memorable banget lah untuk kedepannya? Mungkin lebih kayak apa ya, moralnya sih kalau dari yang apa, aku jadi panitia di MCF gitu ya. Karena waktu itu MCF-nya kan online juga gitu, dan kita struggle terutama karena yang daftar itu sedikit itu pesertanya. Mungkin lebih karena kayak informasi tentang lombanya itu belum tersebar luas gitu, jadi yang daftar dikit. Nah akhirnya sih mungkin setahu aku nombok gitu dari panitianya gitu. Jadi panitia kadang disuruh kayak beli produk sendiri gitu yang kita dari Merchandise gitu ya atau? merchandise-nya gitu. Nah mungkin itu sih, tapi aku lebih dapat kalau di organisasinya sendiri aku belajar banyak hal tentang gimana cara arrange suatu event sih. Jadi kan kita harus komunikasi juga sama dosen gitu mengenai penilaian yang ada, mengenai kita diskusi soal gitu, soal yang aku bikin nggak langsung di accept gitu. Kadang mungkin dari dosen ada masukan, itu harus direvisi dulu gitu. Jadi aku lebih kayak paham alur gimana cara kerja panitia gitu. Dan juga kita waktu bikin soal pemodelannya itu lumayan apa ya, lumayan rumit gitu. Karena bukan soal yang sekedar kayak dikerjain tak 5 menit selesai gitu, tapi kita harus mikir kemungkinan-kemungkinan dari jawaban peserta itu gimana aja gitu, kira-kira bisa dikembangkan ke arah mana, karena kan soal pemodelan tuh arahnya terbuka gitu, jadi bukan tertutup yang jawabannya mesti gini gitu, enggak. Nah jadi kita harus kayak ada aspek-aspek soal yang buat mereka itu bisa divariasiin menurut asumsi atau kreativitas dari pesertanya gitu sih. Jadi aku lebih kayak belajar buat gimana cara buat nyusun soal sendiri gitu, yang mana aku belum pernah dapetin semenjak aku sebelum ngikutin jadi panitia. Oke, terus soal yang dibuat juga bukan soal ujian yang kayak gampang gitu ya kak? Nggak Iya. gampang juga sih, cuman cuman nggak langsung yang bisa dikerjain 5 menit kelar Nggak gitu mungkin, ya. iya. Minimal berminggu-minggu itu mungkin bisa berhari-hari. Oke, nah sekarang aku mau tanya nih, tadi kan udah ada pengalaman berharganya. Nah, menurut kakak sendiri ada nggak sih kritik atau masukan untuk kepanitiaan di Himatika secara spesifik ataupun secara general yang bisa membangun lah Himatika untuk kedepannya? Untuk kepanitiaan sendiri sebenarnya aku cukup salut sih, maksudnya buat orang-orangnya yang maksudnya komitmen gitu dari awal sampai akhir, walaupun mungkin kayak tadi keadaannya itu nggak membaik gitu, pesertanya sedikit yang daftar ataupun kayak ya lombanya mungkin nggak sesuai yang diharapkan gitu, tapi mereka tetap kerja gitu dari awal sampai akhirnya gitu. Mungkin aku lebih kayak prefernya secara general aja gitu ya, karena kan kita kayak ketika ada suatu acara nih, event yang mana butuh panitia, ya direkrut dulu panitianya gitu, terkadang sedikit gitu yang daftar jadi panitia gitu. Mungkin itu sedihnya sih, maksudnya kayak nggak banyak anggota dari Himatika yang kadang mau kontribusi gitu, dan itu yang terjadi di angkatan aku sih. Jadi kayak mau rekrut aja, ketuanya kadang chat aku gitu, tanyain siapa aja gitu teman-teman yang bisa, yang cocok itu buat mau gabung jadi panitia gitu. Mungkin kendalanya ya di situ sih, sedikit orang yang mau buat partisipasinya gitu. Oke, berarti partisipasi masanya yang masih bisa ditingkatin lah ya. Bisa ditingkatkan. Oke, nah kalau dari kakak sendiri udah ngelaluin satu S1 lah di ITB, khususnya di jurusan aktuaria. Aku mau jabarin dong kak, per semester apa aja sih yang paling susah, terus paling berkesan atau paling nyenengin gitu? Kayaknya semester 3 paling nyenengin sih kak. Oh iya, mungkin kebalik sama aku gitu. Semester 3 menurut aku yang paling berat dari segi ya karena baru masuk jurusan, aku belum terbiasa gitu dengan mata kuliah jurusan gitu, terutama kan psikomat ya. Psikomat di bagian akhir-akhir itu kayak simulasinya abstrak banget gitu. Dan aku sendiri memang nggak terlalu jago komputasi, jadi lumayan struggle di masalah itu gitu. Tapi semester 3 sih mungkin selain dari psikomat tadi, yang lain mata kuliahnya materinya nggak terlalu susah gitu ya. Tapi praktikumnya terlalu banyak sih. Andat kan ada 10 kali praktikum gitu. Jadi walaupun waktu aku cuma ngambil 20 SKS di semester 3 itu serasa kayak 24. Waduh, karena iya apa-apa ada praktikumnya, terus belum ada yang mata kuliah khusus
kayak Andat itu dosennya adain tutorial juga gitu. Jadi kayak Banyak kadang ya? banyak kegiatannya gitu. Jadi kayak itu ngeganggu sih menurut aku gitu. Nah, mungkin kalau semester 4 gitu lebih santai kalau menurut aku ya. Walaupun SKS-nya aku ambil lebih banyak, waktu itu 22 gitu, tapi kayak rasanya kayak oke-oke aja gitu. Dan kalau semester 5 nah ini agak berat gitu ya dari segi materinya gitu. Sama Kak. Tapi khusus yang aktuaria mungkin karena udah nggak ada praktikum. Mm-mm. Nah, kalau menurut aku sih itu yang jauh lebih ringannya di situ, nggak ada praktikum gitu. Tapi memang materinya lebih berat gitu ya. Di tingkat 3 memang kayak konsep-konsepnya itu udah mulai abstrak sebagian mata kuliah gitu. Tapi so far aku masih enjoy aja sih kalau untuk semester 5 gitu ya. Dan kalau semester 6 mungkin agak beratnya di aktuaria di mata kuliah model risiko gitu. Karena faktor dosen sih ini loh. Yang aktuaria Iya, yang aktuaria siap-siap ya siap-siap. semester 6 ya. Ya itu agak berat sih di aku. Selain daripada mata kuliah itu sebenarnya yang lainnya fine-fine aja gitu, nggak terlalu berat gitu. Dan ya untuk semester kedepannya ya 7 dan 8 ya itu tinggal TA sih. Dan nggak semenakutkan yang di bayangan aku sebelum aku ngambil TA gitu. Oh, oke. Karena kayak yang penting kita konsisten untuk komitmen aja gitu buat ngerjain TA itu pasti selesai kok. Ya, Ya, kunci itu lulus sebenarnya. berarti Kunci komitmen lulus, ya. komitmen sama ya tetap ada progres lah mingguan gitu. Oke, benar. Jadi kalau yang udah di TA terus malas-malasan itu pasti susah ya buat susah. lulusnya ya. Iya, jangan sampai ngilang aja. Oh, oke, jangan sampai ngilang guys. Oke. Kalau TPB sendiri gimana Kak kalau dibandingin sama jurusan? Kalau TPB sebenarnya kan SKS-nya lebih sedikit ya. Buat aku lebih beratnya karena waktu itu offline kan pertama-tama ya. Jadi ya capek ya tiap hari datang ke kampus juga gitu. Kadang ada seharian yang khusus praktikum gitu. Aduh. Karena kan fisika kimia ada praktikum, pengkom juga ada praktikum. Jadi sama juga menurut aku itu mirip-mirip kayak semester 3 bahwa itu banyak praktikumnya gitu, banyak kegiatan di luar yang hitungannya di luar SKS gitu tapi mengganggu gitu. Iya. Iya sih. Yang di jurusan matematika dan aktuaria ini ada praktikumnya tapi nggak masuk SKS ya. Jadi suka memberatkan lebih dari SKS yang diambil. Ya, tapi sebenarnya cukup ngebantu nilai sih. Oh, Ada persentase bener nilai kan. juga. Bener juga. Iya sih betul. Biasanya kalau nggak ada praktikumnya cuman 45%, sisanya kuis. Oke. Oke, sekarang aku mau tanya nih. Kan kakak di semester 7 nih ada matkul magang ya. Berarti kakak sebenarnya udah magang lah ya. Gimana Iya. sih pengalamannya saat magang? Terus mungkin boleh diceritain dulu dari awal gimana sih cara daftar magang dulu? Oke, cara daftar magang mungkin lebih disarankan ya buat kawan-kawan itu mulai cari-cari gitu atau bisa apply juga di bulan Maret atau April khusus yang mungkin aktuaria. Kalau yang matematika ya mau magang kapan aja juga sebenarnya bisa-bisa aja kan nggak wajib ya. Tapi khusus yang aktuaria karena wajib disarankan sih di semester 6 ya tengah-tengah semester 6 itu udah mulai apply, mulai kontak mungkin kenalan gitu atau cutting yang memang sekiranya punya lowongan gitu di perusahaan mereka gitu. Jadi mulai apply dan kalau bisa udah mulai interview juga. Jadi pas waktu selesai ujian, pas mulai libur, itu kalau bisa mulai langsung magang gitu. Karena aku sendiri waktu itu begitu gitu. Jadi apply-nya itu pas bulan April, terus Mei-nya itu interview, selesai interview, akhir Mei itu pas selesai ujian, Seninnya kayak selesainya Jumat misalkan. Seninnya aku langsung mulai masuk magang gitu. Wow. Karena memang mepet waktunya. Jadi kan biasa magang itu minimal 2 bulan, 2 sampai 3. Umumnya perusahaan minimal 3 sih. Nah, perusahaan 3 bulan, sedangkan waktu liburan itu dari pertengahan atau akhir Mei sampai pertengahan Agustus gitu. Dan itu kalau dihitung waktunya pas 3 bulan juga. Jadi benar-benar pas liburan itu kita harus mulai buat magang gitu. Gak bisa nafas ya? Gak bisa nafas. Oke. Nah, jadi ya disarankan sih buat mulai apply-nya itu sebelum mulai liburan lah biar nggak terlalu mepet juga gitu. Jadi selesainya tepat waktu juga gitu. Oke. Nah, kakak tuh nyari-nyari magang kayak informasi-informasi magang tuh cari sendiri atau tanya cutting sesuai kakak yang bilang atau dibantu sih sama Himatika juga ada list-listnya gitu. Kebetulan sih temen aku pernah magang di situ gitu. Jadi dia pas semester 5 magang gitu. Waktu itu magangnya WFO sih dia. Tapi kan waktu itu kuliahnya pas online juga ya. Jadi dia magang tapi kalau ada kelas sambil ya join kelasnya di kantor juga gitu. Nah, jadi aku kenal dari dia juga. Jadi aku gantiin posisi dia sih sebenarnya. Dia magang di tempat lain, aku masuk ke situ gitu. Waktu itu aku magangnya di perusahaan asuransi sih di Afris gitu. Nah, jadi ya aku dapat kenalan dari ya teman aku itu. Dan sebenarnya aku juga ada magang yang kedua itu di EY. Jadi di EY di bagian financial risk management-nya, di actuary-nya juga gitu. Itu
itu aku kenalnya dari kakak tingkat sih. Jadi dari Kak Leon ya, angkat aktuaria 18 gitu. Nah itu aku juga magangnya waktu itu full WFH sih. Jadi ya aku cuma datang ke kantor buat ngambil laptopnya, dan selesainya itu balikin laptop ya itu pas hari terakhir gitu. Jadi sisanya itu full WFH, dan itu pas semester 8. Nah semester 8 itu aku kan sambil masih ada kelas juga, soalnya kan buat fast track itu harus ngambil mata kuliah S2. Jadi aku ngambil 3 matkul S2, 1 matkul S1 gitu untuk yang mata kuliah kelas ya. Jadi nggak bisa nggak bisa online juga gitu, waktu itu udah full kuliahnya offline. Nah jadi aku sambil magang aja, sambil WFH, magangnya WFH kebetulan, jadi pas banget gitu. Nah jadi ya itu sih maksudnya aku ada magang. Oke. Nah, pas ngelaluin masa-masa magang itu ada nggak sih pengalaman dari ITB, baik itu dari akademisnya maupun kepanitiaannya yang ngebantu banget nih pas proses magangnya gitu? Mungkin kalau dari organisasi, maksudnya dari Himatika himpunan itu ngebantu buat kita bisa punya soft skill sih, gimana kita kerja dalam satu kelompok itu, dalam satu tim itu berguna banget itu, kepake waktu kita magang itu. Tapi untuk hard skill maksudnya yang kayak pengetahuan kita tentang suatu materi itu juga kepake kok di magang itu. Contohnya misalkan waktu aku magang di Afris, jadi di bagian actuary yang valuation, itu kita kayak analisis tentang klaim-klaim dari customer gitu, kira-kira apakah klaimnya itu terlalu banyak atau enggak gitu, dan tindakan apa yang perlu diambil gitu. Dan ini kan kita harus ada ya pengetahuan gitu ya, pengetahuan dasar tentang asuransi juga gitu. Dan juga yang pakai banget pertama tentang keuangannya gitu ya, nilai uang gitu. Jadi mata kuliah PTSB itu pakai banget gitu ya, buat hampir di semua magang gitu pakai gitu. Jadi itu mungkin salah satu penerapannya. Dan juga kalau di EY aku magangnya itu kerjaannya kayak tentang kayak ngecek dari laporan keuangan perusahaan, bukan keuangan sih, kayak laporan aktuaris. Jadi dari kantor aktuaris itu mereka kayak nerbitin suatu pernyataan gitu, dan EY itu yang ngecek itu kira-kira laporannya benar atau enggak gitu, jadi cross check ulang gitu. Nah di bagiannya itu lebih kayak ngecek benefit dari karyawan yang pensiun atau yang meninggal dan sebagainya gitu. Jadi benefit karyawan itu kita cek gitu, kita lakuin perhitungannya apakah udah benar atau enggak gitu, kira-kira perbedaannya terlalu besar atau cukup kecil gitu antara perhitungan yang perusahaan yang kantor aktuaris lakukan sama yang EY lakukan itu. Kalau perbedaannya kecil ya kita setujui gitu, kita approve gitu. Dan itu kepake banget terutama buat mata kuliah asuransi jiwa sih. Jadi kan buat ngitung benefit dari kematian karyawan atau benefit cacat ataupun nanti pensiun, itu bakal kepake tentang peluang hidup seseorang gitu, dan juga nilai uang yang akan dibayarkan gitu. Jadi itu konsepnya bakal kepake banget untuk asuransi jiwanya gitu. Jadi itu salah satu penerapannya. Jadi kita nggak belajar konsep yang abstrak gitu ya di kelas gitu, tapi ada penerapannya. Mungkin di kelas nggak dibahas penerapannya, tapi nanti di dunia kerja bakal kepake gitu. Walaupun itu kadang kita tinggal masukin ke software gitu langsung dapat itu hitungannya, tapi secara dasar konsepnya kita harus tahu gitu. Oke, berarti kepake banget ya seluruh matkul-matkul ini. Untungnya kakaknya juga magangnya sejalan ya sama jurusannya ya. Kan ada tuh beberapa yang kayak, aduh aku mau cari path lain aja, aku bosen di jurusan gitu. Oke, nah tadi dengar kakak mau lanjut ke S2 langsung fast track gitu ya. Nah berarti sekarang udah ambil lah ya matkul-matkul S2 di aktuaria ya. Oke, aku mau tanya dong, sejauh ini gimana sih kak ngerasain fast track? Kayak nggak istirahat dulu atau apa? Sebenarnya buat S2 sendiri lebih santai dibandingkan yang S1. Iya, karena mata kuliahnya itu kan lebih sedikit ya. Dan satu semester itu batasan maksimalnya 15 SKS. Normalnya 12. Jadi itu cuma 4 sampai 5 matkul gitu. Dan hitungan SKS S2 itu sebenarnya dari jam kelasnya sama S1 gitu. Jadi kalau 3 SKS ya 3 jam kelas itu. Tapi membedakan mungkin jam belajar mandirinya dia lebih banyak gitu. Jadi makanya kadang disetarainnya itu 3 SKS S2 sama dengan 5 SKS S1 gitu. Nah, jadi sebenarnya dari segi kayak jam kelasnya itu lebih santai gitu, lebih longgar gitu. Tapi memang kadang tugasnya itu lebih berat gitu, karena kita kayak lebih sering buat ngerujuk paper atau artikel tertentu gitu, yang mana kita harus kayak lebih explore mandiri gitu sih. Nah, sejauh ini mata kuliah yang udah aku ambil ada 4 gitu ya dari yang S1 gitu. Jadi aku cicil 4 mata kuliah yang dari S1, dan sisanya berarti 8 mata kuliah di S2-nya ya aku cicil mungkin
di semester ini 5, di semester depan 3 gitu. Nah jadi mungkin itu sih, lebih santai, cuman ya tugasnya lebih berat, itu lebih mikir. Oke, tugasnya lebih mikir ya. Kalau dibandingin S1 banyak SKS-nya sama S2 yang dikit SKS-nya cuman belajar mandi lebih banyak, enakan mana Kak? Kalau aku sendiri sih mungkin lebih enak S2 ya. S2 ya. Karena juga kalau dari segi materinya mata kuliah tertentu kadang lebih ringan gitu. Misalkan kayak asuransi jiwa, di S2-nya ada matematika asuransi jiwa gitu. Kadang konsepnya lebih dasar, lebih basic gitu ya, dibanding S1 yang teknisnya banyak banget gitu, kayak detail-detailnya banyak gitu. Karena kan sebenarnya S2 ITB itu mahasiswanya juga berasal dari kota lain gitu, dari universitas lain, yang mana kadang standarnya itu beda sama ITB. Jadi ITB menyesuaikan, ya pastinya kalau yang kita dari S1 ITB ke S2-nya mungkin lebih terbiasa gitu sih. Jadi kalau dibilang lebih susah, enggak juga gitu. Tapi mungkin tugas-tugasnya tadi gitu, kita harus lebih mandiri gitu, lebih kayak punya inisiatif sih buat bisa baca artikel gitu, buat bisa melakukan pengembangan gitu dari artikel. Oke, dengan tugas-tugas yang tadi masih memungkinkan nggak Kak untuk ngambil magang atau kegiatan lain? Sebenarnya kalau magang mungkin aja, tapi magangnya yang WFH ya. Yang WFH. Karena ya kan kita tetap harus datang ke kelas ya, itu yang berat, itu yang repotnya gitu. Sama juga di S1 kan kita magang juga kalau misalkan WFO ya nggak bisa gitu, karena masih ada masih ada mata kuliah yang kelasnya kita harus ikutin gitu. Tapi kalau misalkan dari waktunya sendiri, waktu kosongnya itu masih memungkinkan kok buat magang yang WFH gitu. Oke, berarti tadi kan Kakak bilang mau cicil 5 matkul di semester ini, Iya, di semester 3 ini. matkul di semester depan. Nah, berarti rencana lulusnya tahun depan ya Kak? Tahun depan, karena Ya. memang normalnya kan fast track ya 1 tahun gitu ya. Oke. Jadi ya 1 tahun setelah lulus S1 ya lulus S2, itu normalnya gitu. Oke, mari kita aminkan ya guys, semoga lulus tepat waktu. Atau bahkan lebih cepat mungkin. Lebih cepat nggak mungkin. Oh, nggak mungkin. Oke. Oh ya, berarti setelah Kakak lulus dari fast track ini, aku mau tahu dong Kak, rencananya mau ngapain sih di kehidupan nantinya gitu. Setelah lulus S2 ya aku pengen ya kerja sih, terjun ke dunia profesional dulu lah. Kalau S3 mungkin belum ada rencana juga, dan juga S3 mungkin beda isinya gitu kan. Kalau S2 memang kita belajar yang lebih dalam konsepnya, ya itu yang aku mau sih. Habis itu ya aku terapin gitu ke dunia kerja gitu sih. Jadi mungkin aku pengen kerja dulu, apply mungkin ke perusahaan yang berhubungan dengan aktuaria gitu ya, terutama insurance gitu, atau enggak mungkin di bidang keuangan yang perusahaan investasi atau reksadana gitu sih. Nah sebenarnya mungkin kalau dari kawan-kawan juga bisa lari ke data science gitu ya, tapi kalau aku sendiri mungkin kurang tertarik di bidang itu gitu, karena juga kan dari aktuaria ada beberapa mata kuliah yang memang bisa disetarakan gitu kan, dan aku udah ngajuin penyetaran untuk beberapa mata kuliah itu gitu. Jadi udah ada beberapa mata ujian yang lulus gitulah. Jadi aku pikir itu nilai lebih kalau misalkan aku apply ke aktuaria atau ke insurance gitu. Jadi mungkin aku kerja di bidang itu. Sebenarnya berarti udah punya lah ya gambaran mau kemana. Kakak sendiri ada gambaran nggak mau perusahaan apa, ngincer apa gitu? Kalau nama perusahaan spesifiknya enggak sih, tapi kalau perusahaan asuransinya secara general maksudnya aku pikir yang lebih yang memang mereka top gitu perusahaannya, misalkan kayak Prudential atau Manulife atau Allianz, itu kan perusahaan asuransi yang besar gitu. Jadi mungkin aku usahakan buat ngejar ke yang perusahaan asuransi yang atas-atas dulu gitu sih. Oke. Sebenarnya itu jadi pertanyaan penutup sih Kak. Aku pengen tahu aja sebenarnya goalnya Kakak tuh mau kemana sih gitu. Nah, terima kasih banyak Kak Cornel udah mau bagi-bagi cerita-cerita ke kita dari pengalaman masuk ke jurusan, terus di Himatika, terus mau kerja kemana. Semoga goals-goalsnya tercapai ke depannya, dan teman-teman semua yang mau ikutin jejak Kak Cornel bisa banget nih buat diikutin atau dikontak-kontak lebih lanjut ke depannya. Ya kan Kak? Boleh kan Kak kontak-kontak Kak Cornel? Oke. Semua informasi ini pastinya bakal berharga banget nih buat teman-teman, terutama yang mau same path sama Kakak. Terutama di jurusan aktuaria atau bahkan mungkin beberapa teman-teman ada yang mau fast track juga gitu. Oke, thank you semua kawan-kawan Himatika ITB dan listener-listener yang lainnya juga.